Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jeda Bercerita, podcast yang akan membahas segala hal terkait informasi-informasi yang ada di program studi manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Bersama saya Muhammad Fakiyuddin, mahasiswa program studi manajemen dakwah semester 4. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini seorang dosen sekaligus koordinator program studi manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Selamat datang Pak Fatur. Ya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Allah Akbar. kayak waktu saya masih TK ya. Oh ya. Ya. Jadi apa Pak kesibukannya akhir-akhir ini? Ya biasa melakukan tridharma perguruan tinggi, ya ngajar, ya nulis, penelitian juga pengabdian. Ya sementara itu, meskipun di sisi lain juga ada di beberapa, ada di UPZ, Unit Pengumpul Zakat UIN Surakarta, ada di Pusat Studi Halal. Ya, panjang nanti kalau jadi sangat sibuk ya. Panjang kali lebar. Ya, Pak, sibuknya sibuk yang insya Allah ibadah. Amin. Ya, amin. Jadi Pak Fatur, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang haji dan umroh, Pak, manajemen haji dan umroh. Nah, di manajemen dakwah di UIN Raden Mas Said Surakarta sendiri kan ada 3 penjurusan ya Pak. Ya, ada MPI, manajemen pariwisata Islam, kemudian yang kedua MHU, MKD, kelembagaan dakwah, dan yang terakhir MHU. Nah, jadi kita mau fokus ke MHU dulu. Mungkin yang mau saya tanyakan pertama itu sejarah awalnya. Kenapa kok manajemen dakwah di UIN Raden Mas Said Surakarta ini ada 3 penjurusan ini? Apakah memang ngikut dari program studi manajemen dakwah dari PTKIN yang lain atau emang dari UIN-nya di sini sendiri? Ya, baik. Jadi begini Mas Fakih, saya juga dapat kisahnya dari para senior MD ya. Kalau saya kan termasuknya sebenarnya junior. Wah, masih muda Pak. Jadi saya dalam konsorsium Prodi MD itu juga saya dapat banyak ilmu juga. Di antaranya sejarah kenapa kok peminatan manajemen haji dan umroh itu ada di Prodi manajemen dakwah. Bahkan kalau sekarang malah justru sudah ada prodi sendiri, manajemen haji dan umroh itu ada prodi sendiri. Kalau nggak salah di Universitas Islam Negeri Jakarta, di Bandung. Oh Bandung, di Bandung itu sudah ada prodi MHU sudah ada. Nah, kenapa kok ada peminatan MHU di manajemen dakwah? Karena berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh yang ada di Indonesia. Nah, bagaimanapun penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia ini ya termasuk yang terbanyak ya di seluruh dunia jamaahnya, sehingga butuh SDM di mana dia harus paham tentang tidak hanya fikihnya saja, tetapi juga teknis penyelenggaraannya. Nah, kemudian dibuatlah istilahnya sertifikasi pembimbing. Kemudian nanti ada istilahnya petugas haji juga ada sendiri. Jadi petugas penyelenggara haji itu yang kadang disingkat sebagai PPIH. Nah, ada juga PPHD yang itu perwakilan dari daerah. Nah, PPIH itu bisa nanti dari pusat. Nah, di sana juga ada bagian akomodasi, ada bagian transportasi, bagian pembimbing hajinya juga. Kemudian banyaklah itu yang bagian media pun juga ada. Nah, harapannya di prodi manajemen dakwah itu ya alumni-alumninya bisa menjadi SDM yang bisa diandalkan. Nah, baik itu ya dari keuangan juga bisa gitu. Atau misalnya juga di bidang umrohnya sendiri. Nah, bagaimana di era sekarang itu umroh menjadi ibadah tapi ada nilai komersilnya juga, ada bisnisnya. Nah, ada bisnisnya, dan itu nggak sedikit, mengingat orang umroh itu kan tidak bisa hanya di bikin miniatur di negara masing-masing, kan nggak bisa, kan tetap harus di sana.
Nah, itulah yang menjadi latar belakang. Kemudian ada prodi manajemen dakwah dan di dalamnya ada peminatan haji dan umroh. Nah, di UIN Surakarta sendiri manajemen haji dan umroh itu menjadi salah satu peminatan, salah satu peminatan atau penjurusan yang dimana nanti bisa mengakomodir atau bisa alumninya itu bergerak di bidang itu. Ya, saya kira itu. Ya, tadi kan Bapak bilang kalau umroh itu kan ya ada bisnisnya juga. Iya. Nah, itu apakah juga salah satu faktor karena jamaahnya itu mau mendaftar haji misalnya, mau mendaftar haji, itu berangkatnya itu 30 tahun. Ya kan? Dengar-dengar 30 tahun lebih. Apakah itu jadi faktor sehingga banyak jamaah itu memilih umroh terlebih dahulu? Iya. Ya, itu gimana menurut kita? Nah, itu juga menjadi salah satu peluang kenapa di manajemen dakwah UIN Surakarta itu ada peminatan manajemen haji dan umroh. Mestinya anak-anak yang masuk semester 4 itu sudah mengenal peluang-peluang itu. Nah, bahkan kemarin dengan diskusi Prof. Agus itu harusnya ada standarisasi anak yang masuk di MHU itu di semester 4 itu harus diseleksi. Nah, seleksinya gimana, Prof? Ya, seleksinya harus hafal hadis-hadis berkaitan haji dan umroh minimal ya 50 misalnya, atau hafalan Al-Quran terkait dengan haji dan umroh itu ya ayat-ayatnya minimal dia hafal beberapa bagian gitu. Nah, itu harusnya dijadikan sebagai standarisasi. Jadi betul-betul nanti alumni kita yang di MHU itu bisa terserap dengan baik, karena ya pasar butuh nih bagaimana nanti dengan ada embel-embel di ijazahnya itu dituliskan judul berkaitan dengan mungkin marketingnya kah, atau strateginya kah, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi poin plus. Nah, apalagi di Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu juga ada kerjasama dengan BNSP terkait dengan sertifikasi kompetensi ya. Misalnya ada tour guide atau tour leader. Nah, saya kira itu yang menjadi peluang di peminatan MHU. Jadi harus fokus nih. Jadi kalau yang sudah MHU itu, makanya saya bilang kalau dalam pengantar peminatan itu ini adalah langkah awal teman-teman nanti mau meneliti tentang apa dan membidangi apa. Harusnya komitmen dengan pilihan dari awal itu kalau di MHU. Jadi dia harus mulai mengikuti perkembangan kayak gitu. Jadi skill-skill yang harus dimiliki di peminatan MHU itu apa, itu dia harus sudah menganalisis sendiri, analisis kebutuhan itu. Skill bahasa Arab tuh perlu. Bahasa Arab, terutama bahasa Arab, bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Apa minimal bahasa saya Arab? Sendiri juga bahasa Arab masih kurang baik. Ya masih mau belajar gitu. Kebetulan saya juga semester 4 MHU juga, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya itu saya masih mendalami bahasa Arab, terus nanti masih belajar tentang fikih-fikih haji umrah itu, Pak. Iya, itu mungkin salah satu faktornya ya, faktor pasar. Banyak kalau Prof. Agus itu bahasanya menjamur bisnis biro-biro perjalanan haji umrah. Sekarang kan nggak cuma sedikit, ada banyak ya. Iya, makanya sekali. Jamur bahasanya. Bahkan dosen dari MD pun ada yang punya biro ya, Pak. Ada. Nah, ada Kiai Judi itu dia punya biro, jadi sebagai salah satu direkturnya. Kemudian ada juga yang menjadi, jadi kan penyelenggaraan biro itu kan ada yang milik organisasi juga. Nah, ada yang dosen ngajar di MD itu misalnya Kiai Saidun. Nah, itu juga mereka sebenarnya sudah sangat berpengalaman di penyelenggaraan haji dan umroh. Kalau misalnya Kiai Dr. Andes Haji Juhdi Amin MHG. Nah, itu kan beliau memang dulu sempat menjadi ketua Kemenak ya. Ketua Kemenak di Salatiga kalau salah. Ya, di Semarang. Di Semarang. Yang di Salatiga itu bironya. Iya, ada yang di Solo juga, ada yang di Salatiga juga. Nah, kemudian kalau Pak Saidun MAG itu, Haji Saidun MAG itu juga dia pernah di Kanwil Kemenak itu, mana
di Semarang juga, tapi dia lebih fokus ke bagian PHU-nya, penyelenggaraan haji dan umroh. Jadi teman-teman kalau ngobrolin tentang kebijakan, administrasi itu bisa ke Pak Saidun. Ya, ini khususnya teman-teman MHU. Iya, dan itu harus dimanfaatkan, jangan diem-diem aja. Ya, jangan malu-malu ya teman-teman. Iya. Pokoknya kita harus jangan malu bertanya, karena malu bertanya nanti sesat di jalan. Ya, baik. Mungkin ya, saya mau tanya lagi nih Pak, karena saya sudah mantap di MHU. Nah, saya itu punya pandangan kalau saya nanti tuh memang pengen banget terjun ke dunia Biro Haji dan Umroh itu. Kira-kira Pak, kalau di dunia haji dan umroh itu di bironya itu yang dibutuhkan selain kayak yang jenengan sampaikan tadi, bisa medianya ataupun berbahasa Arab, itu apa lagi Pak? Ada lagi nggak? Baik, public speakingnya. Oh iya, benar. Makanya kan ada mata kuliah pilihan itu sebenarnya mata kuliah skill semua itu, fotografi, kemudian public speaking, MC protokoler. Nah, bagaimana kemudian teman-teman ngatur masa itu kan harus ngerti protokolernya. Nah, itu harus dikuasai. Nah, saya kira ada cerita, jadi gini. Kakak tingkat kalian ya, dia lulusan angkatan 2017. Lulusnya sih ya baru 2000, ya mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. 2022. Ya, kalau 16 berarti 17 berarti 17, 18, 19 kayaknya 2020 atau 2021. Nah, ceritanya dia sudah pernah bekerja di Jogja. Tapi tidak spesifik membidangi haji umroh. Tapi dia jalani. Jadi dia kayak bidangnya IO sih. Jadi event dia MHU atau MHU juga. Dia MHU, namanya Mbak Elvaska. Pernah kita hadirkan dulu waktu angkatan 2021 itu, dia saya undang untuk ngisi jadi sarasehan peminatan itu, teman-teman kemarin itu. Ya, dia yang saya undang, yang semester 4 mau masuk penjurusan itu kan. Nah, itu kan saya mulai saya adatkan lah, harus undang alumni. Ya, itu sangat, menurut saya sangat penting lah Pak. Iya. Soalnya kita membuka pandangan kita juga, kira-kira masuk ke sini sudah benar atau belum. Iya, betul. Nah, terus pekerjaan pertama itu tidak di bidang MHU. Nah, tapi dia dalam hati kecilnya, saya harus bekerja di bidang MHU, dan ini mungkin salah satu batu loncatan. Iya, batu loncatan. Nah, ternyata benar, setelah dia lama di Jogja, dia maju tuh. Nah, di event-event organizer kayak gitu. Nah, setelah itu ada lowongan di Sahabat Tour Jogja. Jogja di Sukoharjo. Sahabat Tour itu biro haji. Biro haji dan umroh. Nah, ini dia daftar, kualifikasinya harus S1 di bidangnya, artinya di bidang haji umroh. Jadi bagi teman-teman, dan saya juga turut mensosialisasikan juga ke industri biro haji umroh itu, ada loh prodi yang dia fokusnya itu di haji umroh, sehingga penyesuaiannya nggak perlu lama. Oh, berarti belum semua biro haji itu mengetahui kalau lulusan manajemen dakwah itu fokusnya ada yang di haji umroh. Iya, terbukti ketika misalnya kita mengantar ke biro-biro tuh, kan biasanya teman-teman nyari sendiri nih tempatnya. Itu magang ya Pak? Nah, ya magang PPL-nya. Nah, itu mereka, loh, kami malah belum tahu kalau ternyata ada prodi yang spesifik gini. Kalau tahu begitu, kita rekrutmennya ya kita spesifikkan. Yang tadinya hanya sekedar D3 dan lain sebagainya, tapi ini kita spesifikkan karena kita diajari tentang administrasi, tentang haji dan umroh. Nah, kemudian diajari tentang manasiknya, jadi penyesuaiannya juga tidak begitu lama. Secara fikihnya juga diajari. Makanya teman-teman kalau misalnya ada kebutuhan apa yang kiranya itu skill, misalnya bikin paspor, diajari nggak sih? Harusnya sih diajarin ya di administrasi. Kalau mungkin belum diajari, tanyakan aja Pak, nanti diajari gimana cara bikin paspor dia gitu. Atau mungkin terkait administrasi pembuatan visa dan sebagainya. Visa itu penting banget ya. Terus administrasi mau daftar haji itu gimana gitu dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu ya Mas. Sama mungkin yang penting lagi, kenapa kita harus melebarkan skill kita, apa mengasah skill kita di bidang yang lain. Public speaking itu adalah, jadi pada tahun 2024 itu kuota haji kan 200
21.000 ya. Kemudian ditambahkan oleh pemerintah Arab Saudi itu 20.000. Jadi menjadi 241. Nah, dari 20.000 itu 19.000-nya dilarikan ke Biro haji. biru. Oh, berarti Artinya yang ya. itu loh, haji plus itu. Iya, haji plus. Nah, yang sekian ratusnya itu untuk nambah kuota reguler. Artinya apa? Di Biro Penyelenggara Haji dan Umroh pun peluangnya sangat besar sekali. Dan kalau secara bisnis, nah teman-teman tahu lah, Iya, kalau kemudian visanya itu harus visa furoda, itu bayarnya berapa? Mungkin harus jual Pajero dulu kali ya. Jual sawah. Iya. Kalau punya sawah. Iya. Soalnya Tapi ya keuntungannya cepet itu. Iya. Nah, kenapa sih kalau yang mau berangkat itu loh, Pak, harus menunggu selama 30 tahun itu kenapa, Pak? Ya karena banyaknya peminat. Banyak peminat. Karena banyak peminatnya di Indonesia ini untuk haji. Makanya sebenarnya kalau kita melihat perkembangan itu mestinya perlu juga dipahamkan ke masyarakat, wajib haji itu hanya satu. Kalaupun mau lebih dari satu, maka menghajikan saja. Iya. Oh, berarti malah banyak yang mengulang gitu ya, Pak? Ya, mengulang Sudah memang haji tapi dihaji lagi gitu. ya, meskipun ada aturan harus nunggu 10 tahun baru bisa daftar. Iya. Tapi yang sudah booking sebelum ada kebijakan itu kan ada juga. Ada banyak artis banyak, Pak. Nah, jadi saya pernah dapat cerita juga, itu salah satu kiai pondok tertentu itu dia udah booking, bahkan kuotanya itu ya puluhan ya. Masya Allah. Sekian puluh kali ya. Lah gimana, kebijakan kan nggak bisa, orang sudah dibayar, nggak dilunasi. Apalagi dulu ya, kalau dikatakan mahal, mungkin mahal bagi orang dulu ya, bagi orang sekarang ya dulu murah. Nah itu, jadi kenapa kemudian ngantrinya panjang, tapi lebih banyak ya karena memang kesadaran gitu ya, kesadaran masyarakat kita, karena memang secara jumlah penduduknya mayoritas muslim, jadi itu ya peluang besar kenapa kemudian sampai ngantri-ngantri itu. Kan banyak pandangan orang-orang itu kan harus haji dulu ya. Iya. Harus haji dulu. Jadi mereka tuh masih ragu lah kalau mau umroh dulu. Iya. Jadi menurut Bapak gimana? Apakah umroh dulu itu boleh atau memang ya nggak apa-apa umroh dulu? Ini tergantung, ini ada ini enggak, ada yang mau endorse enggak? ada yang endorse biro umroh ya saya akan endorse. Jadi nanti kita cari. Kenapa kok kemudian orang umroh pun sekarang juga semarak ya? Iya. Apalagi di bulan Sya'ban. Benar. Apalagi nanti nih di bulan Ramadan, karena lebih banyak lagi. Iya, mereka menggunakan dalil Nabi yang menyebutkan barang siapa yang melakukan umroh di bulan Ramadan, maka dia seperti haji bersamaku loh. Masya Allah. Udah haji bersamaku. Ya memang itu tidak menggugurkan kewajiban dia haji, tapi keutamaannya itu sangat diharap oleh masyarakat itu. Kalau gimana Bu, ini sudah seperti haji sama Rasulullah lagi keutamaannya, makanya coba perhatikanlah itu, mesti harganya lebih mahal. Iya benar sekali. Dan itu menjadi mangsa pasar tersendiri bagi peluang haji. Cuman menjadi catatan itu ya, kalau nanti teman-teman mau bikin biro itu ya harus yang secara regulasi yang taat-taat aja lah, jangan yang sing-sing ya, jangan yang aman-aman aja. Karena ternyata memang ada kakak-kakak tingkat kita atau mungkin di angkatan teman-teman memang dia sudah punya biro. Sudah punya biro. Ada ya berarti, Pak? Ada, sudah punya biro itu di angkatan 2021 itu. 2021. Data baru itu. Oh. Nah, itu pemiliknya ya. Itu dari MD. Promosi nih. Masya Allah. Ya apa nanti kita di endorse. Ya itu data baru, itu pemiliknya memang anak MD. Dan ketika ada yang magang di sana, sempat ditanyakan oleh DPL-nya itu, memang tujuannya menyekolahkan anaknya di MD itu karena memang saya pengen nanti anak saya jadi penerus gitu. Iya. Setidaknya lebih baik lah yang kekinian tuh kayak itu cowok atau cewek, Pak? Pemiliknya setahu saya perempuannya, Mbak. Siapa ya, saya lupa. Oh iya. Kalau pernah dengar kayaknya saya. Tapi kalau yang pernah jadi tour leadernya ya, ada yang mahasiswa kita di sana. Jadi belum lulus tapi sudah dipercaya jadi tour leader.
Nah itu karena apa? Karena tahu ternyata di sini ada MHU-nya. MHU-nya. Ya, Peminatan itu salah satu biro yang mengetahui kalau MD Iya. itu ada peminatan MHU Nah, gitu. Ya. makanya saya berpesan ke anak-anak MHU jangan malu-maluin. Iya, jangan. Jadi hafalannya ya ditambah, Bahasa Arabnya dikencengin lagi ya, Pak, ya. Gitu. Kemampuan mengatur masanya Iya. juga. Sama mengelola transportasinya, Iya, administrasinya betul. gitu juga perlu belajar lagi. Nah, untuk magang, Pak, tadi kan Iya. kita kan sempat bilang magang juga. Itu kalau di MHU nanti apakah cuma di biro atau bisa di Kemenak gitu? Oh bisa. Gitu. Karena sebenarnya profil lulusan manajemen dakwah itu yang terakhir ya, itu ada 3. Yang pertama itu praktisi. Praktisi itu bisa manajernya. Kalau manajer itu terlalu tinggi sih. Terlalu tinggi. Nah, makanya kita menyebutnya sebagai tenaga ahli di bidang baik itu haji umroh, pariwisata halal maupun kelembagaan dakwah. Nah, itu kita menyebutnya tenaga ahli. Tenaga ahli. Tenaga ahli itu bisa teknis, bisa ya supervisornya lah. Kemudian yang kedua itu asisten peneliti. Kenapa kita bilang asisten peneliti? Karena baru S1 ya, S1. S1. Nah, asisten peneliti juga termasuk terhadap kebijakan-kebijakan itu, kebijakan haji umroh nih gimana nih ke depan. Nah, itu kan harus ada peneliti, analisnya, asisten peneliti. Yang ketiga itu entrepreneur. Nah, entrepreneur ini yang misalnya mereka nanti punya biro. Nah, kalau kita kembali ke peluang dunia kerjanya, ya nggak hanya di biro saja, kan peluang kerja sebagai tour leader itu kan profesi juga, manajer itu ya profesi juga, supervisor itu profesi juga, atau vendor itu juga profesi juga, atau misalnya dia di Kementerian Agama barangkali ada yang mau jadi PNS. Iya. Nah, itu bisa juga nanti di bagian PHU-nya. PHU yang mengurus haji umroh tadi. Ya, atau pembimbing haji profesional itu kan sekarang sudah masuk ke ranah BNSP juga, itu mau diuji kompetensikan itu. Nah, saya kira banyak ranah-ranah dari MHU itu ya, karena memang ya ilmu yang dimiliki, atau misalnya bukan terpaksa sih, maksudnya jadi guru gitu, guru fikih pun juga bisa diterima, karena kita ketahui bahwa prodi manajemen dakwah itu prodi di bawah Kementerian Agama. Saya kira Kementerian Agama membuat prodi itu berbasis kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa di masyarakat? Nah, kebutuhannya misalnya pengajar yang betul-betul paham tentang fikih ya, bisa juga yang keislaman itu yang menghandle misalnya. Jadi jadi guru pun juga meskipun bukan kompetensi utama di kita, tetapi bisa masuk jadi guru. Banyak juga kakak tingkat yang jadi malah banyak ya. Yang penghulu PNS itu sementara mereka jadi ada yang jadi penghulu juga. Ada yang jadi penghulu dari MHU juga. Iya, dia ceritanya sih dari MHU. Yang Mas siapa itu yang dari Boyolali tuh? Iya, kemarin. Betul. Mas Wahid. Mas Wahid. Betul, Mas Wahid itu. Itu beliau cerita katanya dulu di MHU, tapi bisa jadi penghulu gitu. Bisa jadi PNS juga ya? Iya, dan di Kementerian Agama nih saya ceritakan ya. Kalau kita misalnya sudah di Kementerian Agama, itu peluang untuk jadi petugas haji ada. Ya, bahkan mungkin bisa jadi diutamakan misalnya, meskipun ya bersaing dengan akademisi ya, misalnya di bagian akomodasi dan lain sebagainya. Ya, pelayanan di bandara itu pun kan juga kalau orang yang nggak terbiasa itu sulit. Misalnya ngantarkan jemaah itu kan orang yang tidak biasa ya doakan misalnya, gimana nih cara doa. Nah, kalau dari MHU kan udah mestinya dia udah ahli di bidang itu. Jadi kalau saya pun kemarin ikut tes ujian untuk petugas haji itu, PPIH itu ya. Nah, ini sekaligus untuk pengalaman sih bagi saya. Ternyata petugas-petugas haji itu dalam pertanyaan soal-soalnya itu ya diutamakan pada pelayanannya. Jadi bagaimana ketika sama ini integritas. Nah, integritas itu penting. Integritas itu contohnya begini. Jadi misalnya kita sebagai ketua rombongan nih, nah terus ada yang
jamaah itu minta request, saya sekamar sama istri aja nih. Nanti ketika dia bagian akomodasi nih misalnya, saya mau sekamar sama istri saja, istri saya aja gitu. Ini tukeran ya. Dan nah, ketika kita ketua kloter ngetahuin seperti itu, harus menegur. Itu namanya integritas. Pak, jangan begitu. Nanti kalau yang minta banyak jamaah seperti Bapak gimana nanti jadinya, jadi tidak tertib, iya, dan lain sebagainya. Atau misalnya ada keterlambatan makanan, nah, itu diceritakan dalam soal. Ada keterlambatan makanan, apa yang Anda lakukan? Apakah ngompor-ngompor untuk demo? Berarti soal-soalnya itu kayak contoh kasus gitu ya? Iya, contoh kasus. Dan itu saya kira dengan kita sudah pernah berorganisasi, kemudian kita pernah melakukan kegiatan di publik, itu meng-hire orang, saya kira itu nanti kita terlatih. Terlatih, bisa lah menjawabnya. Gitu. Makanya jangan malu-malu untuk berorganisasi, juga saya kira itu perlu gitu ya. Pesan-pesan. Pesan saya untuk yang mengambil peminatan manajemen haji dan umroh, ya kalian tidak boleh kuper ya. Kuper itu apa? Kuper itu ya kurang pengalaman. Kurang pengalaman. Baru kudet. Iya. Kurang update. Tapi kudet atau kupernya itu ya di bidang-bidang haji dan umrah. Jadi kalian harus siap-siap mengupdate, siap-siap mengupgrade. Jadi grade-nya harus dinaikkan. Yang tadinya tidak ngerti tentang hadis-hadis atau ayat-ayat berkaitan haji dan umroh atau kebijakan-kebijakan terbaru lah. Misalnya tentang putusan mudzakarah pelaksanaan haji 2024. Yang 2025 belum keluar. Nah, itu harus ngerti. Terus fatwa-fatwa berkaitan dengan haji itu harus ngerti. Jadi pesan saya itu harus menganalisis kebutuhan. Sebenarnya MHU itu nanti saya mau di mana, dan kalian harus berkomitmen kalau udah di MHU ya nanti kalian profesinya harus di MHU. Secara akreditasi itu dipertimbangkan. Karena kemarin sempat ada pemikiran daripada kita pusing-pusing untuk misah-misahin kelas, mending jadiin MD tok aja lah, nggak ada peminatan ya. Ternyata sama Prof Agus dicegah dulu, tunggu dulu, apakah selama ini ada peminatan itu nggak efisien? Ternyata efisien. Nah, kalau ternyata efisien itu sebenarnya butuh riset juga sih. Teman-teman saya pesankan gitu. Jadi misalnya menganalisis alumni MD yang betul-betul konsisten sesuai dengan peminatan, itu bisa dijadikan penelitian. Kemarin dosen kita rekomendasikan untuk meneliti itu juga sih. Apakah sebenarnya peminatan itu betul-betul terlaksana atau tidak sesuai dengan idealitas kita. Makanya kalau sudah di MHU, maka ya harus mengupdate terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh, kemudian skill apa yang dibutuhkan di lapangan, yang kira-kiranya nanti Anda dapati, itu harus Anda kuasai. Nah, itu memudahkan teman-teman untuk nantinya di dunia kerja. Baik itu bikin bisnis sendiri, kan teman-teman di sini ada yang kaya misalnya, tapi tidak menguasai tentang teknis penyelenggaraan atau bisnis. Maka nanti ada teman-teman yang menguasai itu, bisa berkolaborasi. Jadi kalian tidak sendiri, tetapi harus berkolaborasi. Apalagi ibadah haji ini adalah ibadah yang kompleks ya, tidak hanya ibadah saja, tetapi ya berkaitan dengan transportasi, akomodasi, keuangan, dan itu include di dalam MD yang dikhususkan di MHU sebenarnya. Nah, mungkin itu pesan saya. Panjang ya, maaf. Panjang, nggak apa-apa. Emang pesannya harus panjang, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fatur. Ya, sama-sama. Mungkin cukup podcast kita kali ini di episode yang keempat tentang manajemen haji dan umroh. Semoga apa yang Bapak Fatur sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya mahasiswa di MHU. Akhir kata, ada pantun, Pak? Kalau nggak ada saya. Ya, kamu aja lah. Ubur-ubur, makan selasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.